Ya, kali ini saya akan berbicara tentang hak asasi manusia terkait hak pendidikan bagi kelompok rentan, terutama adalah kelompok penyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus. Nah, di dunia sebenarnya lama hak asasi manusia itu dijamin di dalam eh, apa itu Deklarasi Hak Asasi Manusia tahun 1948. Lalu kemudian ada konferensi hak anak di tahun 89 di PBB yang diumumkan di tahun 1091. Nah, lalu di tahun 1990 ada tentang Education for All, jadi pendidikan untuk semua. Nah, konferensi dunia ini diselenggarakan di Jomtien di Thailand yang menghasilkan dua kesepakatan penting, yaitu mengajak semua anak bersekolah, pergi ke sekolah, dan memberikan pendidikan untuk semua anak tersebut sesuai dengan kemampuannya, pendidikan yang sesuai. Lalu kemudian di tahun 1993 ada peraturan standar tentang kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas. Nah, ini sebetulnya sebelum di tahun 1993 ada Education for All, itu sebenarnya tidak mengikut sertakan penyandang disabilitas. Maka di tahun 1993 itu peraturan tentang kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat pada waktu itu terus dibicarakan. Ujungnya adalah di tahun 1994 ada pertemuan di Salamanca, maka ada statement Salamanca tentang pendidikan inklusif oleh UNESCO, itu diumumkan di tahun 1995. Nah, lalu tumbuh berkembanglah isu-isu global termasuk SDGs poin 4 di sana tentang pendidikan inklusif, menyediakan akses pendidikan bagi semua tak terkecuali anak-anak berkebutuhan khusus dan pendidikan yang berkualitas. Nah, kemudian kalau dalam internal, Indonesia termasuk negara yang cukup responsif ya pada isu-isu penyandang disabilitas. Kalau merunut regulasi yang ada di Indonesia, di dalam sistem pendidikan nasional kita di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, sebenarnya di sana pendidikan khusus yaitu pendidikan bagi anak-anak, disebutnya anak berkelainan ya, baik fisik, sosial, emosi, intelektual, itu dijamin pendidikannya dengan dipenuhinya penyelenggaraan pendidikan itu secara pendidikan khusus melalui pendidikan khusus ataupun dalam secara inklusif ya. Artinya di sana sudah ada kata inklusif menjadi isu utama. Nah, lalu kemudian kalau bicara pendidikan ada turunannya di PP 17 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Di sana sebenarnya juga diatur termasuk ragam-ragam anak berkebutuhan khususnya juga disebutkan. Kemudian dan itu juga menjadi rujukan di dalam sistem penyelenggaraan satuan pendidikan di Indonesia. Misalnya di sistem Dapodik itu juga diakomodasi tentang jenis kebutuhan khusus melalui PP 17 2010. Lalu turunannya sebenarnya ada, meskipun itu sudah dicabut, lebih progresif lagi di Permen Diknas nomor 70 tahun 2009. Di sana sudah spesifik bagaimana pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Nasional itu sudah berbicara mengatur bagaimana penyelenggaraan pendidikan inklusif. Pada waktu itu setiap satu kabupaten kota setidaknya menyelenggarakan satu satuan pendidikan yang secara inklusif. Bahkan ada isu bicara tentang guru pembimbing khusus, di mana guru-guru di sekolah umum itu diberikan peningkatan kapasitas
pada isu pendidikan khusus supaya setidaknya mereka mengetahui memiliki pengetahuan dasar dan keterampilan dasar kalau di sekolahnya ada anak berkebutuhan khusus apa yang harus dilakukan. Nah itu puncaknya di 2019 itu pelatihan-pelatihan dari pelatihan-pelatihan untuk guru kelas, guru mapel itu dilakukan oleh pemerintah pusat secara masif ya. Tetapi bersamaan itu terus undang-undang yang sebenarnya ini tidak dari produksi dari dinas bukan dari Kementerian Pendidikan, tapi undang-undang yang berbicara tentang disabilitas, Undang-Undang Nomor 8 2016 itu muncul yang dasar undang-undang itu ditulis adalah hak. Nah, dasarnya hak, bukan sebagaimana undang-undang sebelumnya yang dasarnya adalah belas kasihan. Nah, itu sudah kita tinggalkan. Jadi dasarnya adalah hak. Nah, Undang-Undang Nomor 8 2016 tentang penyandang disabilitas itu banyak isu baru atas dasar perkembangan penyelenggaraan pendidikan khusus termasuk pendidikan inklusif di Indonesia itu tumbuh secara cepat, sehingga Undang-Undang Nomor 8 2016 itu untuk memastikan dan menguatkan penyelenggaraan pendidikan khusus termasuk pendidikan inklusif itu terus diartikulasi makin nyata. Nah, turunannya di PP 13 2020 tentang akomodasi yang layak ini makin menguat karena ada dua isu penting, terutama adalah bagaimana memfasilitasi kabupaten kota provinsi itu memfasilitasi termasuk juga perguruan tinggi itu dunia kerja, kemudian politik, ekonomi, sosial itu bagaimana memfasilitasi penyandang disabilitas. Nah, saya hanya akan sedikit merucut pada isu pendidikan. Nah, fasilitasi pendidikan bagi penyandang disabilitas itu nyata, yaitu dengan disebutkannya kabupaten, kota, provinsi itu perguruan tinggi itu wajib ada yang namanya unit layanan disabilitas sebagai supporting system untuk orang-orang disabilitas. Nah, kemudian di sana ada fasilitasi tentang pendataan, tentang kalau itu dalam pembelajaran ya modifikasi kurikulumnya, dan sebenarnya yang lebih penting dua hal ya, peningkatan kapasitas guru, dan yang satu adalah budgeting, penganggaran. Nah, ini seringkali anak-anak kami, para penyandang disabilitas, anak berkebutuhan khusus seringkali tidak mendapatkan hal yang terbaik karena penganggarannya bagi dunia pendidikan khusus itu sangat minim ya dibanding satuan pendidikan yang lainnya. Nah, kemudian terus puncaknya peraturan Menteri Pendidikan Ristek itu memastikan nomor 48 2023 itu memastikan bagaimana unit layanan disabilitas dan semua sekolah harus inklusif. Tidak boleh menolak anak-anak berkebutuhan khusus disabilitas bersekolah, baik di PAUD formal, di pendidikan dasar, sekolah dasar maupun di SMP, juga termasuk di sekolah menengah, SMK, SMA, dan juga perguruan tinggi. Nah, ini terus bergeser ya. Jadi ada sebelum bicara tentang pergeseran paradigma, sebenarnya ada yang melatar belakangi paradigma penyelenggaraan pendidikan inklusif. Jadi pendidikan inklusif sebenarnya tidak terbatas pada isu disabilitas, itu pertama. Karena pendidikan inklusif itu sebenarnya satu keyakinan bahwa tidak ada lagi sikap tindakan diskriminatif. Jadi inklusif, pendidikan inklusif itu menghargai keberagaman, respect terhadap perbedaan. Jadi berbeda, beragam,
keberagaman dan keanekaragaman di dalam masyarakat kita ini selayaknya disikapi dengan bijaksana. Nah, dalam konteks ini termasuk belajar toleransi terhadap orang lain punya pandangan yang berbeda, orang lain punya kemampuan yang berbeda. Nah, dalam konteks pendidikan ya tentu bagaimana memastikan akses dan membuka akses seluas-luasnya dan menjamin pendidikan yang berkeadilan dan berkualitas. Nah, ini penting ya. Dengan kata lain, anak-anak dengan kebutuhan khusus, anak disabilitas itu artinya punya hak untuk bersekolah dimanapun. Mereka bersekolah di sekolah terdekat, mereka bersekolah bersama-sama anak pada umumnya sepanjang waktu. Nah, ini tentu selalu ada banyak pertanyaannya. Kalau sepanjang waktu digabung, bukankah itu ada di SLB, Pak Joko? Nah, jadi paradigma pendidikan inklusif itu tidak bicara spesifik pada disabilitas. Mereka hanya berbicara kepada kelompok yang rentan terdiskriminasi. Nah, kebetulan ya sebenarnya banyak ya yang rentan terhadap diskriminasi. Orang miskin, dari keluarga tidak mampu, yang daerah terpencil, anak dengan kecerdasan istimewa, terus kemudian isu gender, ini utamanya juga disabilitas. Maka kelompok disabilitas, kelompok berkebutuhan khusus itu seringkali menjadi kelompok yang seringkali terdiskriminasikan. Nah, ini tentu kita tidak inginkan di masa mendatang. Jadi ada satu pernyataan Miriam Scourgeon, beliau adalah guru besar profesor di Oslo University. Beliau mengatakan bahwa di dalam masyarakat yang norm dalam tanda petik itu adalah masyarakat itu selalu ditandai dengan keberagaman dan keanekaragaman. Jadi biasa kalau sebuah masyarakat itu ada perbedaan keragaman. Jadi jangan ditafsirkan bahwa masyarakat itu harus sama. Nah, seringkali masyarakat kita ini bisa berbeda dari ekonomi, berbeda dari intelektual, berbeda dari secara sosial, berbeda dalam keberfungsian, berbeda dalam perilaku, dan masih banyak lagi perbedaan-perbedaan itu, perbedaan gender. Nah, selayaknya perbedaan itu ya disikapi dengan secara bijak ya. Nah, dalam konteks layanan mestinya sekolah tidak perlu lagi mendiskriminasi, membeda-bedakan lokasinya, tempatnya, membeda-bedakan sumber dayanya, membedakan budgetnya dan seterusnya. Nah, sejak isu pendidikan inklusif ini bergulir, paradigma pendidikan inklusif itu bergeser ya. Oleh karena itu saya cerita singkat dari paradigma bergesernya paradigma layanan pendidikan bagi penyandang disabilitas. Yang dulu ada bergeser dari sifatnya segregatif, anak-anak itu terpisah. Jadi anak pada umumnya dengan anak disabilitas dipisah hanya gara-gara dia berbeda dari anak-anak kebanyakan. Jadi kalau ada anak yang nggak bisa, anak yang nggak bisa lihat, anak tunanetra itu sekolahnya di SLB. Di sini di SD saya, di PAUD saya adalah untuk anak-anak yang bisa lihat, punya mata. Kalau you tidak bisa lihat, nggak punya mata, sekolahnya di sana. Ada yang kedua, kalau dia nggak bisa mendengar di SLBB. Kalau itu bukan di sini, karena di sini ada tempatnya anak-anak yang bisa mendengar, yang punya hambatan intelektual. Kalau you tidak bisa penjumlahan, dia nggak ngerti, susah memahami, sekolahnya di sana, tidak di sini. Nah, ini segregasi. Yang nggak punya kaki, sekolahnya di sana. Di sini ada sekolah anak-anak yang punya kaki, yang bisa berlari, yang bisa berjalan, yang punya tangan, menulis pakai tangan, dan seterusnya. Nah, seringkali ini dipisahkan. Jadi ketika anak-anak kami mendaftar di sekolah-sekolah Bapak Ibu, seringkali nggak di sini, ini harusnya ke SLB. Nah, ini paradigma ini sebenarnya udah banyak bergeser ya. Dia anak-anak ini memungkinkan sekolah sesuai dengan kebutuhannya, dengan kemampuannya. Dan kemudian bergeser naik pada namanya, kalau di Amerika dulu disebutnya normalization. Normalization itu bukan berarti membuatkan dia normal.
atau ada sebutnya mainstreaming. Jadi konsep mainstreaming itu kalau di Indonesia diterjemahkan sekolah terpadu, integrasi. Nah, mainstreaming itu sebenarnya ketika ada anak yang mau bersekolah, anak itu dilihat, diukur kemampuan social intellectual social interactionnya dan seterusnya, yang mengukur adalah dari berbagai profesional. Lalu kemudian dari hasil pengukuran itu, dari hasil asesmen itu, anak itu ditempatkan. Oh, dia nggak bisa sekolah di sini, oh dia nggak ngerti ini, maka sekolahnya di sini. Oh, kalau dia bisa, lalu dia boleh di sekolah umum bersama dengan anak-anak pada umumnya. Yaitu artinya ada ilustrasi anak-anak itu seperti dipahat ya, dipahat, lalu kemudian dia boleh dibengkelin, dia boleh pergi ke tempat sini kalau you sama dengan kami. Kalau you belum sama dengan kami, ya nggak bisa pergi sini, karena harus diukur dulu kemampuannya. Nah, ini tentu menjadi hal sangat menyakitkan ya. Jadi dia boleh bergabung, berada di dalam kelas yang sama, kalau dia sama, menyerupai kami. Jadi kalau belum, ya nggak boleh. Makanya anaknya kayak di bengkel, ditatah. Kalau nggak punya kaki, kakinya ditumbuhkan. Kalau dia nggak bisa berpikir, lalu kemudian dilesin supaya dia kemampuan. Kalau dia nggak bisa bicara, nggak bisa bernyanyi, maka terus diterapi supaya. Nah, ini sebenarnya tidak fair ya. Ini artinya ada satu sisi secara sosial dia terpisah, pada satu sisi dia boleh bergabung kalau punya kemampuan. Nah, ini tentu menjadi secara sosial emosional sangat kurang menguntungkan bagi anak-anak berkebutuhan khusus disabilitas yang secara temporer kadang berada di kelas umum, kadang dia dipisahkan dan seterusnya. Ini seperti cinta bersyarat. Kalau you mau ke sini, mau berteman dengan kami, kamu harus seperti saya, harus punya kaki, harus punya pemikiran cepat, intelektualnya tinggi, kamu harus bisa ngomong, kamu harus bisa berjalan, kamu harus bisa mendengar, kamu harus bisa melihat seperti kami semua. Nah, ini tentu tidak fair. Lalu naik satu tingkat lagi paradigma yang terus tumbuh berkembang, yaitu tentang inklusif. Di mana inklusif ini meyakini bahwa setiap anak itu bisa belajar dan bisa diajarin. All students can teach and can learn. Nah, ini penting. Jadi anak-anak ini punya hak untuk berada di mana dia bersekolah. Dia bisa sepanjang waktu belajar bersama-sama di sekolah umum bersama-sama dengan anak-anak seusianya. Nah, memang tantangannya adalah bagaimana lingkungan itu mengakomodasi, artinya bisa kurikulumnya, bisa fisiknya, bisa cara ngajar gurunya, bisa alatnya, dukungan teknologinya dan seterusnya. Jadi bukan pada anaknya diminta menyesuaikan pada di sistem persekolahan itu, tapi sebenarnya sekolahan itu yang harus menyesuaikan. Nah, ada satu pernyataan saya lupa namanya ya, satu orang yang peserta, dia tunanetra, mengikuti di konferensi dunia di Jomjen itu, dia mengatakan begini, ya intinya adalah bukan anak itu yang diminta mengikuti sistem di dalam sebuah masyarakat, di sebuah sekolah ataupun di sebuah negara, tapi sebenarnya negaralah yang seharusnya melakukan menyesuaikan kepada kebutuhan setiap anak di negara itu. Jadi bukan anaknya. Maka dalam konteks pendidikan inklusif, fleksibilitas kurikulum itu menjadi perhatian penting. Bagaimana desain pembelajaran itu fleksibel, bagaimana desain pembelajaran dan lingkungan sosial itu support pada anak-anak berkebutuhan khusus utamanya. Tapi ya sebenarnya untuk semua anak ya. Makanya ada istilah apa itu? Ada kajian tentang universal design for learning. Jadi desainnya itu universal. Semua anak bisa datang, hadir, belajar bersama-sama dan bisa berpartisipasi sesuai dengan kemampuannya. Nah, memang tantangannya kalau implementasi pendidikan inklusif ini dilakukan, diterapkan, meskipun negara Indonesia sudah banyak melatih para guru kelas, guru mapel untuk memiliki kapasitas sebagaimana guru pendidikan khusus. Tapi masih banyak guru-guru yang terlatih ini
tidak yakin, tidak percaya diri dengan pengetahuan yang diperolehnya untuk membantu anak-anak yang beragam di dalam kelas umum di sekolah umum. Nah ini tentu di masa mendatang guru memang terus diberdayakan, ditingkatkan kapasitasnya dan mendapatkan sistem dukungan termasuk unit layanan disabilitas di kabupaten kota, provinsi dan perguruan tinggi. Nah, memang tantangannya adalah satu desain pembelajaran, kapasitas guru terus membuat desain pembelajaran yang inklusif, yang akomodatif, mungkin perlu mengubah, menambah baik dari sisi materi, proses, metode di dalamnya, ada teknologi, alat bantunya, juga termasuk modifikasi adaptasi tentang penilaian dalam praktiknya. Kemudian juga masalah resource ya, sumber daya resource di kita ini, sistem dukungan untuk penyandang disabilitas dan kebutuhan khusus itu masih sangat rendah ya. Misalnya dari sisi screening, asesmen untuk menentukan diagnosa anak ini juga masih ada banyak keterbatasan di daerah, psikolog, tenaga medis yang bisa membantu itu. Termasuk guru pendidikan khusus lulusan dari perguruan tinggi, pendidikan luar biasa atau guru pendidikan khusus itu juga masih terbatas. Ada lagi tentang budget di kabupaten kota, kebijakan juga seringkali tidak berpihak, meskipun ada peraturan bupati, peraturan wali kota tentang pengakuan hak penyandang disabilitas, seringkali pada aspek teknis masih sangat minim ya, baik support pada anaknya, support kepada gurunya. Lalu kemudian dari pendataan masih sangat minim, support di puskesmas, support di unit layanan disabilitas, perguruan tinggi, juga support kolaboratif dengan guru-guru SLB di daerahnya. Misalnya ada guru sekolah umum, ya ada SLB, mereka sebenarnya bisa berkolaboratif ya, saling memberi dukungan. Tapi sayangnya data di 2025 itu masih ada 60 kabupaten kota yang tidak ada SLB. Jadi ketika kita bisa bayangin ya, ketika ada anak berkebutuhan khusus di kabupaten kota, di sekolah, itu misalnya banyak dukungan kan, secara ekologis. Kalau dari Bevan Forum itu kan bagaimana puskesmas, bagaimana SLB, bagaimana sekolah inklusif yang lain support, bagaimana pelatihan dari dinas pendidikan atau BPSDM-nya, terus kemudian bagaimana perguruan tinggi mensupport, ada NGO, pemerintah pusat, ada kolaborasi ini, termasuk ULD, unit layanan disabilitas juga tidak banyak yang aktif. Sementara ini memang di Permendikbudristek 48 2023 diamanatkan harus kabupaten kota, provinsi, perguruan tinggi harus punya unit layanan disabilitas. Tapi ya sampai sekarang masih terbatas SK nama ya. Ada beberapa kabupaten kota yang ULD, unit layanan disabilitas, tumbuh berkembang dan secara konkret memberi dukungan penyelenggaraan pendidikan inklusif. Nah ini tentu menjadi inspiratif di banyak daerah. Jadi pergeseran paradigma penyelenggaraan pendidikan inklusif, pendidikan di Indonesia menuju pendidikan yang inklusif, ramah, aman, nyaman, respek terhadap keberagaman dan berkeadilan serta non-diskriminatif itu terus diperjuangkan. Guru-guru dalam prakteknya mesti memahami keunikan anak, dalam faktual tindakannya ya mesti mengenali anak, apakah ada anak yang beragam, yang membutuhkan memiliki kebutuhan yang berbeda, cara yang berbeda, melakukan dengan kebutuhan waktu yang berbeda, mungkin dia butuh dukungan yang berbeda. Nah ini harus diidentifikasi oleh guru. Nanti ada proses asesmen, guru harus mengenali lalu membuatkan program yang sesuai dengan anaknya. Lalu guru berpikir dukungan seperti apa yang bisa kita berikan kepada semua anak, termasuk dalamnya anak kebutuhan khusus. Lalu kemudian ada program individualnya dan menciptakan desain yang ramah untuk semuanya. Nah ini harus diyakini oleh guru. Guru-guru di sekolah umum harus berpikir bahwa inklusif itu sebuah sekolah satu harus pasti ada anak-anak yang beragam di sekolahan Bapak Ibu. Itu pasti ketemu. Kedua,
sekolahnya harus menerima. Yang pertama attending, kedua present ya disebutnya atau attending, present. Yang kedua adalah acceptance, menerima. Sekolah Bapak Ibu sebagai sekolah yang inklusif, ramah, ya mestinya acceptance, menerimanya ya secara komunitas di sekolah, elemen komite, elemen anak-anak, elemen orang tua non disabilitas, elemen guru, kepala sekolah. Karena pengawasan sering kali terjadi, gurunya welcome, kepala sekolahnya nggak welcome. Kepala sekolahnya welcome, guru-gurunya pada menolak. Gurunya oke, orang tua yang non disabilitas nggak mau menerima. Terus berbondong-bondong pindah, takut anaknya ketularan. Nah ini karena pemahaman yang salah ya. Nah setelah dia menerima, ya tentu pastikan jangan hanya menerima, tapi tidak dilibatkan, diacuhkan, dicuekin, didiskriminasi tanpa dilibatkan. Maka yang ketiga mestinya sekolah terus bagaimana guru menciptakan pembelajaran yang membuat anak itu bisa berpartisipasi, interaksi bersama orang lain, anak-anak yang lain. Mereka bisa berpartisipasi sesuai dengan kemampuannya. Saya yakin kalau Bapak Ibu guru mengenali anak dengan baik, saya yakin Anda pasti bisa membuat pembelajaran, desain pembelajaran yang membuat anak itu ada, diterima, dan dilibatkan, berpartisipasi sesuai kemampuannya. Dan terakhir, yakinlah kalau anak itu bisa berpartisipasi sesuai kemampuannya, yakinlah anak itu pasti akan punya prestasi, tentu sesuai dengan kemampuannya. Jadi di sekolah inklusif tentu tidak berpikir adanya kompetitif, karena kalau seperti itu pasti banyak anak-anak kami tidak bisa berkompetisi dengan anak yang lain kebanyakan. Tapi kalaupun ada kompetisi adalah dia, anak itu berkompetisi, semua anak itu harusnya berkompetisi dengan dirinya sendiri, bukan dengan orang lain. Jadi inklusif sekali lagi paradigmanya, pahami keberagaman, respect terhadap keberagaman, belajar toleransi, berbeda pendapat, nggak perlu berantem, nggak perlu mengusir, nggak perlu juga Anda tidak menerimanya. Berbeda kemampuannya, baik secara sosial, emosional, perilaku, kognitif, itu biasa. Nah tugas kita adalah bagaimana memahami perbedaan itu dan pikirkan jangan yang kelemahannya yang kita pilih, tapi potensinya apa yang menjadi potensi itu, kelebihannya apa, itu yang kita pikirkan. Di ujungnya menjadi guru, masyarakat, orang tua, terutama guru ya, berpikirlah kalau ada anak kebutuhan khusus yang hadir di sekolahan kita, berpikirlah apa yang bisa kita lakukan untuk membantu semua anak, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus ketika di dalam kelas, di luar kelas maupun di rumah. Jadi guru jangan suka menciptakan hambatan, tapi menghilangkan hambatan. Respect terhadap keberagaman dan non-diskriminatif. Terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih. Mohon komen, like, and subscribe. Bye.